Oke, ini udah kelihatan kan? Kita lanjut dengan pemeriksaan urin ya. Pemeriksaan urin itu biasanya ya, yang pertama kita berbicara tentang jumlah urin dulu. Jadi jumlah urin dewasa normal itu biasanya 1 sampai 2,5 liter per 24 jam ya. Dan bentar ya. Ya, maaf ya, gangguan lagi tadi. Jadi kita lanjut, jumlah urin dewasa itu 1 sampai 2,5 liter.
dipengaruhi oleh suhu tubuh, iklim biasanya semakin dingin suatu cuaca juga volume urinnya akan semakin banyak ya. Makanan, olahraga, pekerjaan usia, luas permukaan tubuh, dan lain-lain. Lagi. Dok, mohon maaf dok. Oke, sorry saya baru sadar ternyata tadi di mute. Oke, kita ulang lagi aja. Bentar ya. Oke, tadi sampai sini ya, kalau nggak salah ya. Misalnya jumlah urinnya itu terlalu banyak ya, di atas 3 liter dalam waktu 24 jam itu dinamakan poliuri. Kalau sangat sedikit, misal kurang dari 400 ml, berarti kurang dari 1 botol kecil air mineral ya, namanya oliguri. Volume urinnya terlalu sedikit. Kalau anuri itu volume urinnya kurang dari 100 ml atau memang tidak pipis sama sekali. Kalau nokturi itu dia berkembang malam harinya lebih dari 1 kali atau 500 ml. Dan polidipsi itu rasa haus yang meningkat. Sampel urin itu terbagi menjadi sampel urin random pagi, postprandial, 24 jam ya. Kalau yang random itu artinya sewaktu, pada saat itu saja, cukup untuk pemeriksaan rutin. Kalau urin pagi itu urin yang diambil pertama setelah bangun pagi ya. Jadi sebelum tidur itu biasanya dianjurkan pipis terlebih dahulu, kemudian pas pagi-pagi setelah bangun tidur itu urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari itu yang diambil. Biasanya untuk pemeriksaan kehamilan itu lebih sensitif memakai urin yang di pagi hari ataupun pemeriksaan sedimen urin ataupun proteinuria. Kemudian urin postprandial itu 2 jam setelah makan ya, biasanya untuk memeriksa kadar glukosa. Jadi setelah makan atau diberi perlakuan 2 jam setelahnya disuruh pipis ya. Ada juga urin 24 jam itu dari jam 7 pagi sampai 7 siang, sampai 7 pagi besoknya lagi. Dikumpulkan menggunakan pengawet agar tidak rusak. Kemudian urin 12 jam, kalau urin 12 jam itu dari jam 7 pagi sampai 7 malam ya, pakai pengawet juga. Kalau urin malam 12 jam itu dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Cara pengambilan sampel urin ini ada yang urin porsi tengah.
Urin porsi tengah itu artinya urin yang pertama kali keluar dibiarin dulu, dibuang. Kemudian pas di pertengahan sebelum selesai pipis itu diambil. Kemudian wadahnya disingkirkan, jangan sampai pas selesai berkemih baru disingkirkan. Jadi di tengah-tengah ya, diambilnya di tengah-tengah dan dijauhkannya di tengah-tengah juga. Namanya urin porsi tengah. Kemudian untuk kateter, kateter ini urinnya diambil melalui kateter steril ya, dimasukkan ke dalam uretra. Ada juga yang namanya aspirasi suprapubik. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan retensi urin, dalam artian urinnya terjebak di dalam kandung kemih, biasanya pada kondisi prostat ya. Itu biasanya diaspirasi suprapubik. Jadi dimasukkan jarum dari atas perut ya, dari abdomen hingga menembus pada kandung kemih. Ini warna-warna urin ya. Warna urin yang bagus itu sebenarnya jernih ya. Kalau warna kecoklatan seperti ini udah nggak bagus lagi ya. Pengawet urin ini biasanya pengawet umumnya toluen ataupun timol. Pengawet bisa dengan dua jenis ini, toluen ataupun timol. Kemudian pengawet khusus ada HCl pekat, asam asetat glasial, formaldehida, dan asam sulfat pekat. Kemudian ini salah satu yang penting lagi ya. Jadi metode pemeriksaan urin kalian harus tahu, minimal 3 jenis ini kalian harus tahu. Bahwa pemeriksaan urin itu dibedakan menjadi pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, dan juga tes kimia. Ini kita akan lihat apa bedanya makroskopis, mikroskopis, tes kimia. Yang pertama makroskopis, namanya aja makros ya. Makros itu artinya besar. Tanpa mikroskop kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian sendiri, kalian bisa cium dengan hidung ataupun raba ya. Jadi makros itu yang bisa dinilai dengan panca indera. Apa meliputi apa? Misal volume. Volume itu kan kita bisa lihat nih. Ini volumenya banyak nih. Ini volumenya sedikit, bisa kita ukur sendiri ya secara makroskopis, tidak perlu alat mikroskop gitu. Kemudian warnanya kita bisa lihat sendiri, apakah jernih, apakah kuning pekat, apakah seperti teh. Kemudian baunya, apakah bau amoniak, apakah bau amis, itu kan bisa dirasa dengan panca indera sendiri. Kemudian kejernihan, apakah keruh, urinnya apakah jernih. Kemudian untuk pH ini ada alatnya ya, ada alat pengukur pH, ini masuk dalam makroskopis, dan juga berat jenis juga ada alatnya masuk dalam makroskopis. Ini kalian harus hafalkan ini ya. Jangan sampai ujian ini aja kalian nggak tahu gitu. Kemudian untuk mikroskopis urin itu biasanya untuk pemeriksaan sedimen urin untuk melihat kristal-kristal ataupun zat-zat dalam urin. Kemudian untuk pemeriksaan kimia urin biasanya digunakan untuk memeriksa protein, glukosa, bilirubin, dan urobilinogen. Nah, ini penjelasannya ya, kalau misalnya yang bening ataupun yang pucat, ini poliuri, kuning jernih, norma urin, kuning pekat, dehidrasi ya. Kalau warna seperti teh, bisa jadi bilirubinnya terlalu tinggi ya. Ini ada penjelasannya. Ini kejernihan ya, ini juga ada. Kalau misalnya jernih itu norma urin, kalau misalnya keruh, nah ini ada interpretasinya, silahkan dibaca. Kemudian pH ya, pH ini yang pH urin normal ini 4,5 sampai 8. Pemeriksaan pH urin bisa menggunakan cari ceruk atau suatu kertas ukur ya, kertas ukur. Jadi ada juga dengan kertas nitrasin dengan skala warna untuk pembacaan. Nih, ini ada penyebabnya mengapa urin bisa bersifat asam, kenapa urin bisa bersifat basah. Jadi kalau kalian terlalu banyak makan sayur, pas diperiksa urin kalian basah itu normal. Karena diet tadi ya, tahapan preanalitik, diet juga sangat mempengaruhi hasil pengukuran dari suatu pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya kalian diet protein ya, dalam artian kalian banyak makan protein, ini biasanya pada orang-orang yang gym ya, itu kan banyak sekali makan protein ya. Biasanya urinnya malah akan jadi asam ya, akan terlalu banyak protein. Berat jenis urin nilai normalnya 1,005 sampai 1,030 ya. Dan berhubungan diuresis, jadi makin banyak
diuresis semakin banyak kencing, berat jenisnya semakin rendah. Pemeriksaannya dengan cari celup atau refraktometer. Kemudian protein ya, protein ini normalnya dalam urin kurang dari 150 ya. Kalau lebih dari 150 itu akan kita interpretasikan sebagai hasil positif proteinuria pada pemeriksaan urin. Ya. Proteinuria ini bisa terjadi akibat kelainan permeabilitas glomerulus dan gangguan reabsorpsi tubuh ginjal. Pemeriksaan protein urin itu bisa secara kuantitatif atau kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu biasanya kita panaskan dengan asam asetat atau asam sulfur salisilat. Nanti akan positif 1 hingga positif 4. Bisa juga dengan cari celup. Sedangkan kuantitatifnya dengan tes SBA atau asam sulfur salisilat dengan refraktometer. Kemudian pemeriksaan urin dengan asam asetat, ini cara-caranya nanti bisa kalian baca karena biasanya sih yang melakukan ini analis, tapi kalian tetap harus tahu ya. Nih, pembacaan hasilnya bila tidak ada kekeruhan itu negatif, dalam artian tidak ada protein dalam urin. Kemudian positif itu juga ada interpretasinya lagi 1 sampai 4. Positif 1 itu biasanya kekeruhannya itu ringan. Kalau positif 2 udah mudah dilihat dan tampak butir-butir dalam kekeruhan. Positif 3 mulai berkeping-keping dan positif 4 itu bergumpal seperti awan. Seperti kalau kalian lihat di Google itu seperti susu kental ya. Ini ada apa namanya, ada jenisnya ya, dimana kalau positif 4 itu benar-benar putih sekali seperti awannya, berarti keruh sekali sudah. Ini positif 3 ya. Positif 2, positif 1, glukosa. Adanya glukosa dalam urin itu dinamakan dengan glukosuria ya. Glukosuria itu artinya glukosa mampu melewati filtrasi glomerulus ya yang ada di ginjal. Normalnya itu di bawah 160 ini ya, bila kadar glukosa ini 160 sampai 180 mg per dl, maka akan kita temukan kondisi glukosuria. Ini penyebab-penyebab terjadinya glukosuria dan proteinuria. Pemeriksaan glukosa dalam urin juga bisa dilakukan secara kuantitatif ataupun semi kuantitatif ya. Ya, misal dengan cara Benedict, Fehling ataupun cari celup ya. Jadi pemeriksaan secara kuantitatif tadi dengan cara Benedict misalnya itu menggunakan prinsip reduksi di mana glukosa itu sebagai zat reduksi dan reagennya itu akan berubah sifat dan warna jika direduksi oleh glukosa. Nah, ini cara-cara pemeriksaan tes Benedict. Negatif bila sampel urin yang ditetesi Benedict itu tetap biru jernih atau kehijauan dan agak keruh. Ini positif bila dia berubah warna, jadi hijau kekuningan, kuning keruh. Positif 4 bila benar-benar merah bata ya, merah krem. Ini penyebab glukosuria. Kalau urobilinogen itu salah satu zat pemberi warna dalam urin ya. Biasanya dia akan direabsorpsi ulang di hati dan direekskresi di empedu ya. Sisanya diekskresikan via urin. Bilirubin juga. Jadi pada orang-orang dengan kelainan hati ya, misalnya pada sirosis hepatis atau pada hepatitis, biasanya urin itu terlalu banyak bilirubinnya. Karena peningkatan bilirubin pada hati, pada heparnya menyebabkan pewarnaan pada urin itu sangat pekat sekali, biasanya sampai kayak warna teh, karena jumlah bilirubinnya sangat banyak. Ini pemeriksaannya bisa dengan cara Harrison, cari celup, dan juga percobaan busa. Ini peningkatan bilirubin dan urobilinogen dalam urinnya, penyebab-penyebabnya. Ini sedimen urin, kalian juga harus ingat ya. Sedimen urin ini kalau kita periksa melalui mikroskopis ya, sedimen urin ada unsur organik, ada unsur non-organik. Unsur organik itu misalnya leukosit. Unsur organik itu unsur yang hidup ya, yang hidup kan sel darah itu hidup dalam tubuh kita. Leukosit, eritrosit, dan sel epitel. Kalau non-organik itu kristal ya, jadi berbagai macam kristal itu non-organik maksudnya. Ini contoh red blood cell di dalam urin. Ini contoh jamur ya di dalam urin.
Jamur itu seperti mie ya kalau dilihat di sini, panjang. Ini white blood cell, case atau silinder. Ya. Ini macam-macam bentuknya, palat ataupun cistin, dan kristalnya masuk pada unsur non organiknya. Ini kristal asam urat juga termasuk di sini. Nah, untuk yang urin sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita lanjut kepada yang feses ya, yang terakhir. Materi terakhir, materi feses. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan pada feses ya. Pemeriksaan pada feses mirip-mirip pada pemeriksaan pada urin tadi ya, ada makroskopis, mikroskopis, kimia. Ini saya ingetin lagi, kalian jangan lupa kalian pelajari ini, kalian hafalkan makroskopis, mikroskopis, dan kimia ini ya. Makroskopis feses sama prinsipnya kayak urin tadi, artinya bisa kita lihat tanpa mikroskop ya. Jadi itu saja prinsip makroskop itu yang bisa dilihat dan diukur tanpa mikroskop ya. Apa saja misalnya warna. Jadi warna feses itu bervariasi, bisa kuning coklat, hijau kelabu, merah muda hingga coklat tua. Dan baunya, apakah baunya normal, apakah terlalu busuk, ataukah bau asam ataukah amis ya. Kemudian konsistensinya atau apakah lunak, apakah keras, kibala ya, apakah cair. Kemudian dilihat apakah ada lendir dalam feses tersebut, apakah ada darah atau nanah ya dalam feses, apakah terlihat cacing. Kalau sudah terlalu banyak cacing itu bisa kita lihat dalam feses dan sisa makanan. Mikroskopis itu yang bisa kita lihat melalui mikroskop. Ini adalah leukosit, eosinofil, eritrosit, makrofag ya, ragi, epitel, telur cacing, serat makanan, protozoa dan juga kristal. Untuk kimia feses itu bisa dengan bilirubin, urobilinogen, dan tes darah samar untuk mengetahui adanya darah tidak dalam feses. Warna tinja ini biasanya mempengaruhi warna tinja ada urobilin, jenis makanan, kelainan dalam saluran pencernaan, dan obat yang dimakan ya. Misalnya warna hijau itu biasanya didapatkan dari terlalu banyak makan sayuran. Kuning misalnya terlalu banyak makan jagung, wortel, obat dan santonin, dan lain-lain. Bau tinja itu yang normalnya disebabkan oleh zat-zat seperti indol, skatol, dan asam butirat. Kalau misalnya bau busuk itu disebabkan oleh pembusukan protein yang tidak dicerna dan dirombak oleh kuman. Bau asam itu biasanya oleh peragian gula yang tidak dicerna pada misalnya seperti pada diare. Konsistensi tinja yang normalnya itu lunak ya, jadi tidak keras, tidak cair, tapi lunak saja. Kalau keras atau cair berarti sudah ada kelainan. Kalau misalnya ditemukan feses yang berminyak, biasanya itu disebabkan malabsorpsi pada usus. Nah, lendir juga. Lendir itu normalnya sedikit sekali dalam tinja. Bila lendirnya banyak, berarti ada rangsangan atau radang pada dinding ususnya. Darah dan nanah sama ya. Normalnya dalam tinja itu tidak boleh terdapat darah. Tapi kalau sudah terdapat darah, itu berarti ada kelainan. Misal pada penyakit disenteri ya. Tes untuk mengetahui adanya darah atau tidak dalam tinja, misalnya kita curigai adanya darah ya dalam tinja, tapi tidak dapat terlihat secara makroskopis. Maka yang kita nilai secara tes darah samarnya seperti itu. Jadi dengan alat mirip alat rapid ya, tinja dicairkan, ditaruh di situ. Nanti kalau ada darah dia akan pada alat itu akan menunjukkan positif 2. Parasit ini cacing ya, kemudian sisa makanan itu biasanya kalau kalian banyak makan serat, biasanya serat itu akan bentar ya.
Oke, sorry ada gangguan lagi tadi ya. Sampai sini kali. Oke, bisa makanan. Ini bilirubin, urobilin, dan urobilinogen ya. Ini mengenai zat yang hampir sama terdapat pada urin juga terdapat pada feses ya. Jadi tinja normal itu memang ada urobilin dan urobilinogennya untuk memberi warna pada tinjanya. Pemeriksaan mikroskopis dengan mikroskop kita akan temukan telur cacing, leukosit, protozoa, ya, eritrosit, epitel, dan beberapa kristal. Nah, kristal ini sebenarnya dalam tinja itu tidak banyak. Mungkin normal aja ada kristal terfosfat dan juga kalsium oksalat. Makrofag, sel ragi, ya. Kemudian ini interpretasi pemeriksaan fesesnya, ya, bisa dibaca. Kalau misalnya seperti ini, interpretasinya apa, ya. Oke, demikian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Untuk ujian, kalian baca aja slide-nya. Sebenarnya yang saya ulang-ulang tadi tuh insya Allah masuk dalam soal ujian ya. Jadi kalau yang memperhatikan insya Allah bakal tahu soal-soal ujiannya apa aja. Dan tadi saya ulang-ulang. Ya, bila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan tutup saja ya materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.